Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, PJ-nya Fadli silakan pimpin doa dulu mungkin. Oke, suara saya masuk nggak, Bu? Masuk. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai praktikum hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan Kristen masing-masing, berdoa tenang, persilakan. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Bu Vina, Bu. Gue kira lu mau di sana ke depan. Di depan mana? Jadi kelas. Ini Taufik minta tolong di mute ya. Oke, kita mulai sebentar. Saya share screen. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Oke, ya. Kita mulai ya. Hari ini kita praktikum teknopreneurship. Saya belum nyalain video ya, sebentar. Oke, terlihat ya. Hari ini kita akan praktikum teknopreneurship untuk yang minggu ke-9. Kemarin kita udah bikin deskripsi usaha. Nah, untuk minggu ke-9 ini kita buat rencana produksi pada dokumen proposal ya. Saya lihat udah beberapa yang udah mateng gitu formatnya dari tugas yang kemarin. Udah kayak proposal beneran. Jadi kayaknya kalian udah on track semua. Sekarang kita lanjut ke menyusun rencana produksi ya. Nah, di bab ini kita akan membahas mengenai informasi detail mengenai bagaimana produk atau servis atau jasa yang akan dihasilkan oleh perusahaan kita itu bisa diproduksi atau berfungsi ya. Kemudian karena ini termasuk bagian dari bagian pembukaan proposal, artinya maksudnya di bab awal artinya merupakan salah satu hal yang penting nih, karena gimana pun harus meyakinkan kita mau jualan produk, oke, di deskripsi usaha kita udah bicarakan bahwa bisnis ini potensial, produk ini ntar akan marketable, banyak demand dari masyarakat, tapi ntar pertanyaannya gimana caranya supaya produk atau jasa ini bisa diproduksi atau dihasilkan. Nah, rencana produksi ini melibatkan apa aja? Melibatkan rencana atau perkiraan mengenai jadwal misalnya. Kemudian berapa demand-nya di masyarakat. Maksudnya gini, ketika misalnya hari occasion tertentu, apakah produksi ini harus ditambah gitu dalam waktu setahun? Apakah misalnya rutin ya diproduksi tiap bulan sekian? Apakah ada waktu-waktu tertentu yang kita tahan dulu nih misalnya produksinya tidak sebanyak ketika yang bulan yang lain, atau justru ketika misalnya ada Lebaran kita justru produksi lebih banyak karena memang permintaan dari masyarakat tinggi. Kemudian kita juga harus hitung kapasitas atau kemampuan produksi, tren di masa depan, dan tingkat persediaan ya. Jadi misalnya kita hitung nih, oke, demand dari masyarakat itu 1.000 misalnya produk per bulan. Terus kebijakan dari perusahaan itu gimana? Apakah benar-benar nanti 1.000 banget gitu diproduksi, atau misalnya kita bikin standing stock nih, oke, kita lebihin 10% misalnya, supaya mengantisipasi kalau misalnya ada barang yang nggak lolos quality control satu, atau misalnya ada kenaikan, karena kan demand itu nggak selalu stabil, jadi ada fluktuasinya. Misalnya kita mau mengantisipasi ada permintaan yang lebih,
gitu. Kemudian ada juga mungkin demand-nya 1.000 tapi yang dihasilkan itu hanya 900 misalnya. Kenapa? Karena misalnya barang ini cepat expired misalnya. Jadi khawatir ketika demand yang 1.000 itu nggak menjadi penjualan, jadi lebih baik kita main aman gitu. Hanya 10 atau 20% di bawahnya yang kita produksi. Kemudian kita juga harus melihat kemampuan produksi yang dimiliki oleh perusahaan ya. Nah, ini nanti akan dibahas berikutnya. Yang pertama, ini rencana produksi ini luas. Jadi ya ada beberapa fase untuk membuat rencana produksi. Misalnya yang pertama, penentuan produk. Kalau di bagian deskripsi usaha kan sudah dijelaskan nih produknya begini gini gini. Tapi mungkin kalau misalnya untuk rencana produksi ini lebih spesifik lagi gitu. Produknya itu apakah ada varian tertentunya, apakah ada strain, kalau di ikan ya adakah strain tertentu misalnya gitu. Apakah ada misalnya kalau kita menjual kit aquaponik, apakah kita juga menjual underdeal-nya misalnya perintilan-perintilannya gitu. Itu kan masuk produk sampingan, tapi bisa jadi kita bisa jadi satu main komoditi gitu. Terus kalau kita jual jasa misalnya, atau kita jual barang, kita juga menjual jasa, misalnya jasa apa nih konsultasi ketika barangnya udah sampai di rumah customer, kemudian mereka butuh jasa konsultasi dari jauh, nah itu jasanya kita sediakan juga, berbayar juga. Nah itu masuk salah satu diversifikasi produknya. Jadi nomor 1 harus tentukan dulu produk-produknya apa aja, termasuk produk-produk side-nya ya, jadi produk-produk sampingannya. Yang kedua yang harus dilakukan adalah menyesuaikan tingkat produksi dengan sumber daya yang ada. Sumber daya ini ada banyak ya, jadi misalnya sumber daya manusianya yang kita punya ada berapa, kemudian sumber daya capital atau modal yang bisa diputar berapa, ada juga sumber daya peralatan atau infrastruktur, kapasitas produksinya mesin yang kita punya itu berapa, itu semua harus dipertimbangkan. Yang ketiga, menjadwalkan dan memilih pekerjaan aktual yang akan dimulai di fasilitas yang tersedia. Jadi sebenarnya ini intinya adalah membuat jadwal. Kemudian diversifikasi ini ya, job desk dari masing-masing pos. Jadi ketika nanti akan dibahas selanjutnya. Ketika misalnya produksi kita itu terdiri dari beberapa pos, nah itu pekerjaan atau tugasnya tuh apa aja gitu di situ. Itu bukan tugas dari struktur organisasi perusahaan seperti misalnya bendahara, marketing dan lainnya, bukan. Tapi lebih ke dalam satu unit produksi itu apakah ada diversifikasi job desk di situ. Misalnya ada yang kalau di tambak misalnya ada yang bagian kasih makan, misalnya kasih makan ikannya, ada yang bagian misalnya apa nih, cek kualitas airnya gitu, ada yang bagian misalnya pengolahan ikannya ketika sudah di harvest atau dipanen. Jadi ada beberapa job desk di bagian produksi. Yang paling penting dalam perencanaan produksi adalah estimasi akurat dari kapasitas produktif sumber daya yang tersedia. Itu tadi ada ketersediaan bahannya kita punya apa enggak. Yang kedua, ketersediaan sumber daya, pengetahuan dan prediksi tentang permintaan atau demand di masa depan. Saya punya cerita. Jadi kemarin ada suatu conference di sini, conference internasional di mana masing-masing partisipannya itu dari berbagai negara. Nah, salah satu partisipan dari India itu dia mengajak kerjasama salah satu PhD ya, atau calon dokter di sini yang berasal dari Prancis. Jadi kondisinya di India adalah saat ini mereka ingin sekali mengembangkan circulation aquaculture system, jadi sistem RAS, karena umumnya di India sama seperti di Indonesia, kita masih banyak lahan kosong, air juga masih banyak sumber dayanya, jadi sebenarnya untuk produksi ikan negara-negara tropis seperti Indonesia, India, Vietnam itu banyak mengandalkan sistem pond ya, atau sistem kolam di tanah biasanya, atau juga sistem keramba jaring apung misalnya di waduk misalnya, let's say. Nah, si
partisipan India ini dia sebenarnya ingin mengembangkan sistem RAS di India, cuman saat itu kondisinya adalah di India belum banyak yang mengetahui sistem RAS ini karena memang kebanyakan masih based on pond ya, masih kolam gitu. Kenapa ada demand yang tinggi di India padahal dia itu luas banget, orangnya juga, maksudnya penduduknya juga banyak. Kenapa orang tuh mau beralih ke RAS gitu? Karena RAS itu kan satu dia butuh investment yang tinggi gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk di negara yang masih bisa mengandalkan kolam dan bisa treatment airnya itu baik dengan kolam, tidak perlu RAS gitu. Karena RAS itu pasti akan meningkatkan biaya gitu. Tapi kondisinya khusus untuk kota-kota besar seperti New Delhi, dia bilang sudah ada permintaan untuk efisiensi air, water efficiency. Jadi mereka ingin sekali mengembangkan sistem RAS. Cuman di India belum ada orang yang mengarah ke RAS. Dan semua peralatan seperti misalnya biofilter ya. Jadi kalau di RAS tuh ada satu unit yang isinya itu biofilter. Biofilter itu seperti apa ya? Jadi ada satu, let's say satu lempeng atau satu unit lah yang isinya tuh sengaja ditumbuhkan bakteria gitu di situ supaya air yang masuk ke unit itu ntar bisa dikurangin kadar inorganic waste-nya atau sampah inorganiknya seperti amonia, nitrat gitu. Nah, untuk unit itu sebenarnya itu murah. Indonesia, India pasti bisa bikin. Cuman mereka tuh belum punya teknologinya gitu. Jadi kalau kalian pernah tahu apa ya, trickling biofilter atau misalnya beads, jadi kayak biokarbon lah misalnya, atau bola yang biasanya tuh ada rongga-rongganya kalau kalian lihat di sistem RAS. Nah itu sebenarnya rongga-rongga yang di situ tuh fungsinya untuk memperlebar luas permukaan sehingga bakteri bisa lebih banyak tumbuh di situ. Nah, di India itu belum ada yang punya paten atau pengetahuan gimana supaya si biofilter itu tuh bisa maksimal gitu. Jadi bentuknya harus seperti apa, ngitung surface atau luas areanya dari satu biofilter itu bagaimana caranya belum ada. Tapi kalau untuk produksi mereka sanggup dalam harga yang murah. Jadi kondisinya ketika di India itu butuh RAS, dia akan impor dari Eropa. Padahal Eropa sendiri dia nggak punya bahan baku ya, kayak misalnya bibit plastik itu dia pasti impor. Dia hanya punya knowledge, punya pabrikan misalnya di sini, jadi bisa menjual barang. Kondisinya saat ini India tuh masih ekspor terus dari Eropa, yang sebenarnya sangat disayangkan karena mereka Eropa ini misalnya impor dari Asia, bentuknya di Eropa kemudian dijual lagi ke Asia gitu. Nah di situ berarti kemudian saya berpikir oke, ternyata unsur sumber daya pengetahuan ini itu sesuatu yang mahal gitu. Walaupun kita punya bahannya, kita punya sumber dayanya yang murah, misalnya di India pasti harga atau salary atau gaji orang itu tidak akan semahal seperti di Eropa gitu. Nah, berarti mereka punya sumber daya. Tapi yang nggak punya itu satu, yaitu pengetahuan. Jadi kalau kita berbicara teknopreneurship itu kan berarti bisnis yang mengandalkan teknologi. Nah, di situ harus pengetahuan itu salah satu sumber daya yang sangat penting. Jadi kalian nih sebagai orang aquaculture, kalian tahu pengetahuannya tentang aquaculture, kalian tahu engineering-nya, berarti harus benar-benar manfaatkan itu gitu. Jangan mengunderestimate pengetahuan yang dimiliki. Karena yang biasanya kalau yang produksi infrastruktur untuk aquaculture, mereka biasanya justru bukan orang aquaculture. Mereka misalnya orang dari engineer, orang teknik gitu ya. Yang misalnya produksi keramba jaring apung, let's say, mereka bukan orang-orang aquaculture. Nah, justru pengetahuan tentang biologis aquaculture itu kadang missing gitu. Jadi yang mereka bisa bikin, oke, gimana caranya keramba jaring apung ini bisa terapung. Tapi di situ mungkin kurang gitu. Sisi gimana supaya KJA ini sesuai misalnya dengan behavior atau tingkah lakunya ikan. Gimana caranya supaya
sesuai dengan gimana caranya air yang ada di dalamnya itu tidak terpolusi misalnya gitu. Itu ada hitungannya semua. Jadi tugas kalian sebagai salah satu teknopreneur adalah nanti itu harus kolaborasi sebenarnya. Kolaborasi karena kalian punya pengetahuan tentang let's say biologinya aquaculture ya. Ya sedikit pasti ada, tapi nggak benar-benar yang teknik karena kita nggak ngajarin sampai detail gimana cara keteknikan nih. Jadi kalian harus kolaborasi karena kalau untuk membangun suatu perusahaan yang berbasis teknologi itu harus punya di dalamnya pengetahuan, dan pengetahuan ini nggak cukup kalau menurut saya kalau hanya mengandalkan misalnya dari aquaculture aja gitu, karena harus kompleks, harus ada sekarang nih orang IT tahu, harus ada bagian dari perusahaan kalian itu yang mengerti IT, harus ada juga bagian dari perusahaan kalian yang mengerti ya keteknikan itu kalau misalnya memang mau bergerak di bidang ini ya sarana dan prasarana gitu ya gitu deh. Jadi kondisinya India yang segitu menghasilkan barang bisa dengan murahnya tapi tanpa pengetahuan, tanpa tahu gimana caranya supaya barang itu tuh sangat efisien ya untuk aquaculture, mereka akan kalah saing at the end of the day, akan kalah saing dengan barang yang mahal dari Eropa tapi barang itu tuh efisien gitu. Jadi ketika digunakan semua fungsi atau manfaat yang akan dijanjikan tuh tercapai. Begitu. Nah, lanjut kita. Sekarang apa sebenarnya tujuan perencanaan produksi? Yang pertama, pemanfaatan sumber daya secara efektif. Jadi untuk membuat rencana produksi pasti harus di-list dulu nih kita punya sumber dayanya apa aja, kayak misalnya bahan, oke dari sekian bahan mana yang paling scarce atau mana yang paling langka nih, itu mungkin bisa jadi satu faktor yang membatasi. Kemudian dari orang-orang yang sudah di-hire misalnya, apakah kita kurang dalam segi jumlah ataukah kita kurang dalam segi tadi yang saya bilang kepakaran ya, kita kurang orang IT nih misalnya, atau kita kurang orang teknik nih gitu. Jadi gimana caranya supaya sumber daya itu bisa maksimal gitu. Itu harus di-list kemudian dibuat perencanaannya. Oke, kalau misalnya kurang orang IT, kita produksi barang aja, nanti ketika mau di-upload misalnya di website ya kita hire yang non permanen gitu, alias kita beli jasa aja gitu misalnya, bisa juga. Tujuan yang kedua adalah supaya memastikan bahwa aliran produksi itu stabil gitu. Itu semua harus butuh perencanaan ya. Jadi nggak ketika bulan ini banyak, bulan depan sedikit gitu, itu berarti nggak stabil. Itu kurang perencanaan. Kalau perencanaan di sini karena sudah tadi kita list apa aja sumber daya yang kurang dan bisa jadi limiting factor, nah itu harus ditemukan solusinya supaya produksinya itu tetap stabil. Yang ketiga, perkiraan sumber daya tadi sudah dibahas. Yang keempat, memastikan jumlah stok yang optimal. Nah, di sini bukan jumlah stok yang banyak ya, tapi jumlah stok yang optimal. Disesuaikan juga nih, kita harus perkirain demand-nya apakah stabil terus panjang tahun atau ada fluktuasi. Nggak perlu bangga ketika kita produksi by quantity ya, karena semakin banyak diproduksi kalau nggak laku semua juga ntar bukannya dapat revenue malah rugi gitu. Jadi harus benar-benar direncanakan dengan matang kira-kira jumlah stok yang optimal, bukan maksimal ya, optimal itu berapa misalnya dalam 1 tahun. Yang keempat, mengkoordinasikan kegiatan departemen. Nah, di sini departemen itu maksudnya dari departemen di struktur organisasi itu harus koordinasinya harus bagus. Nah, salah satunya dengan perencanaan produksi. Jadi misalnya bagian apa nih misalnya bagian marketing atau bagian delivery dia harus tahu kapan produksi ini misalnya dalam 1 bulan tuh produksinya hanya ketika akhir bulan. Nah, dengan adanya perencanaan produksi di awal, jadi setiap departemen atau setiap orang di struktur organisasi perusahaan itu jadi tahu kapan mereka tuh di-expect ya, kapan mereka diharapkan untuk bekerja atau melakukan sesuatu. Ketika produk itu baru jadi akhir bulan, maka orang delivery
atau bagian delivery, dia udah punya ancang-ancang, oke berarti akhir bulan ini akan ada extra hour gitu, karena disitulah puncaknya delivery yang harus dilakukan, misalnya kayak gitu. Nah, semua itu lebih bagus ketika jauh di awal sebelum produksi itu kita sudah ada perencanaannya. Selanjutnya, meminimalkan pemborosan bahan baku, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, membantu memimpin pasar. Memimpin pasar ini berarti, kalau ya itu tadi, kalau misalnya di pasar, jangan sampai gini ya, karena harga di pasar itu ditentukan oleh jumlah stok yang beredar gitu. Kalau memang mau dibuat, let's say sidat itu kan masih langka ya, produk olahannya. Ketika sidat itu banyak di masyarakat atau di pasar, pasti harganya akan turun karena dia tidak akan eksklusif lagi. Ketika si sidat itu kita batasin memang produksinya sedikit aja, jadi kayak limited edition atau for hunting gitu. Jadi harga tuh bisa masih tinggi gitu. Nah, yang dimaksud dengan membantu memimpin pasar tuh kita harus bisa baca pasar. Oke, pasar ini pengennya mereka tuh ketika makan sidat mereka merasa eksklusif. Mereka akan bayar berapapun, yang penting mereka akan masuk ke golongan eksklusif gitu, karena nggak semua orang misalnya makan ikan sidat gitu, karena ini kan terkenalnya dari luar ya, dari Jepang. Nah, dengan adanya perkiraan terhadap fluktuasi pasar itu kita bisa mainkan nih, oke, pasar maunya yang versi limited edition, jadi kita nggak boleh terlalu banyak lempar produk ke pasar nih, karena kalau nggak akan hilang semua ininya tuh, reason untuk membelinya. Ketika udah banyak, terlalu banyak orang yang bisa membeli misalnya, karena harganya murah, jadi eksklusivitasnya tuh nggak ada gitu. Yang ada malah pasarnya hilang semua, karena orang akan nyoba doang, kemudian udah gitu. Itu jadi identifikasi pasar yang nanti mempengaruhi perencanaan produksi juga. Selanjutnya, memberikan lingkungan kerja yang lebih baik, karena setiap orang tahu kapan jadi expect atau diharapkan untuk bekerja dan pekerjaannya apa aja di perencanaan produksi, maka lingkungan kerjanya jadi lebih baik, etos kerjanya. Memfasilitasi peningkatan kualitas, menghasilkan kepuasan konsumen, dan mengurangi biaya produksi. Jadi intinya perencanaan produksi itu semakin matang di awal, banyak efisiensi yang bisa dilakukan dalam hal tenaga kerja, bisa lebih efisien karena mereka udah tahu tugasnya dan kapan di-expect atau diharapkan untuk bekerja. Yang kedua, kita juga efisiensi dalam hal bahan, let's say, jadi nggak boros. Kemudian kita juga tahu nih, oke, di pasar ini begini fluktuasinya, jadi produksi akan diatur sedemikian rupa supaya rasio antara jumlah barang dan demand itu masih terjaga terus panjang tahun. Dan yang keempat, intinya adalah supaya semua yang di dalam bagian produksi itu bisa lebih teratur karena sudah direncanakan. Oke, sekarang ada jenis-jenis perencanaan produksi. Yang pertama itu metode pekerjaan, job method ya. Intinya metode pekerjaan ini adalah proses produksi yang let's say by custom gitu. Jadi kayak misalnya penjahit, juru masak, penata rambut, nah itu biasanya dilakukan oleh satu orang atau satu bagian ya. Kayak misalnya penata rambut nih, ada sih kemungkinan untuk ada 2 orang gitu yang melakukan servis ya. Misalnya satu bagian yang nyuci rambutnya, kemudian yang satu bagian yang ngeblow rambutnya, let's say. Nah itu 2 orang, tapi umumnya biasanya pekerjaan ini tuh satu bagian langsung gitu. Jadi berdasarkan custom pelanggan ya. Jadi satu orang atau satu bagian dan juga satu customer. Kayak misalnya penjahit, oke, orang yang ini atau customer yang ini minta dibuat baju seperti ini, tapi orang yang customer yang lain dibuat bajunya yang berbeda dari customer sebelumnya. Nah itu kan berarti by custom. Jadi produksi barangnya atau jasanya ini juga by custom. Gitu. Dan biasanya jenis ini pekerjaannya masih skala kecil karena biasanya demand-nya nggak terlalu banyak. Yang kedua metode batch ya.
Metode batch itu berarti kita membagi flow produksi itu menjadi beberapa bagian dengan spesialisasi tenaga kerja di setiap divisi. Jadi kalau misalnya dalam produksi ikan ada yang bagian produksi larvanya, kemudian setelah larvanya jadi baru nanti yang pembesarannya berjalan gitu. Nah, itu berarti ada segmentasi dari kegiatan produksi. Itu namanya metode batch. Metode batch juga bisa diartikan dalam satu produksi ini kita mau produksi misalnya 10.000 ikan, tapi kita bagi nih menjadi beberapa batch. Jadi misalnya karena kita punya kolam yang terbatas, jadi batch 1 dihasilkan misalnya bulan Januari, batch 2 dihasilkan bulan Februari, batch 3 dihasilkan bulan Maret misalnya gitu. Itu juga bisa diartikan seperti itu, atau bisa juga batch itu dengan berbeda-beda kolam itu kita sebut dengan batch yang berbeda juga. Jadi dalam satu waktu produksi yang sama ada beberapa batch yang dihasilkan ya. Jadi batch 1 misalnya dari kolam 1, batch 2 dari kolam 2. Kenapa di situ dibedakan? Karena untuk lebih mudah ditelusurin ketika ada kegagalan atau masalah produksi di salah satu batch, kita tahu berarti produk dari batch ini hampir semuanya rata nih, kualitasnya lebih rendah daripada yang lain. Gitu. Jadi nggak dicampur ya, metode batch itu dihasilkan di tempat atau menggunakan fasilitas yang berbeda, kita klasifikasikannya dari batch yang berbeda. Yang ketiga, metode aliran. Nah, metode aliran ini kalau kalian sering lihat di video-video misalnya produk makanan nih. Jadi barang itu bergerak dalam satu konveyor ya. Jadi ada orang yang misalnya di awal itu tugasnya memasukkan barangnya di botol misalnya let's say sarden misalnya, ikan sarden. Jadi di bagian awal ada yang nyiapin kalengnya, kemudian nanti di bagian tengah ada yang masukin ikannya, di bagian akhir nanti ada yang sealing misalnya, atau mensegel kalengnya, di bagian akhir nanti ada yang packaging ke dalam box. Nah, itu kan semua ngalir tapi di situ ada beberapa pembagian job desk ya. Nah, di situ disebut metode aliran karena produksinya itu mengalir dari awal ke akhir, cuman dibeda-bedakan pos-pos yang melakukan atau mengerjakannya. Nah, metode proses ini sebenarnya agak-agak mirip sih sebenarnya dengan metode aliran tadi ya. Jadi dia itu menggunakan urutan juga, seragam, dan standar. Nah, biasanya metode proses ini lebih ke yang high teknologi. Jadi mereka tuh menggunakan mesin yang canggih gitu. Kemudian produksinya terus-menerus, artinya nggak butuh. Jadi malam hari itu masih bisa diproduksi gitu. Ketika orang-orang sudah tidak ada di sana, hanya ada staf teknis misalnya, itu produksinya masih terus-menerus dilakukan. Bisa juga diartikan dengan contohnya di sini produksi otomotif ya. Jadi otomotif itu kan sebenarnya assembling manufaktur ya. Jadi ketika di Indonesia ada Astra misalnya, mereka tuh mungkin tidak produksi barang-barangnya di Indonesia, tapi mereka hanya mengassemble. Jadi hanya merakit gitu, perakitan. Nah, metode proses ini berarti ada proses-proses tertentu di dalam kegiatan produksi. Misalnya produksi pintunya kita dapat di mana nih, cabang yang mana lah di Indonesia atau di negara yang mana, kemudian datangkan ke Jakarta untuk dirakit, digabung nih misalnya dengan bagian rangka yang lainnya gitu. Jadi nah itu dia, makanya metode ini agak rancu sebenarnya, metode proses dan metode aliran. Tapi intinya kalau proses itu biasanya dia terus-menerus dilakukan karena pakai high-tech mesin ya. Kemudian semua harus sesuai standar. Kalau tadi ikan yang di batch-batch itu kan hasilnya bisa tidak seragam. Ada yang misalnya di kolom yang A itu lebih kecil daripada kolom yang lain. Nah, kalau di metode proses itu mereka anggapnya semua itu di batch apapun seragam, hasilnya itu seragam dan standar. Ketika ada yang tidak sesuai standar, dia akan buang biasanya, nggak lolos quality control. Nah, itu disebut metode
proses ya. Yang kelima, metode produksi massal. Nah, dalam metode ini barang diproduksi menggunakan standarisasi tertentu seperti manufaktur raksasa, pembuatan produk kesehatan, dan obat-obatan. Jadi metode produksi massal itu ya berarti langsung diproduksi aja sekian ribu misalnya gitu, pakai mesin. Jadi nggak ada pembagian tugasnya. Misalnya ada yang meracik satu, kemudian yang lain nyetak misalnya, enggak. Kalau mereka langsung aja produksinya besar-besaran. Oke, ada 4 tahap dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Yang pertama adalah routing atau penyusunan alur, yang kedua scheduling atau penjadwalan, yang ketiga dispatching atau penugasan, yang keempat baru follow up atau peninjauan ulang. Nah, routing itu apa? Routing itu berarti menyusun alur ya. Jadi alur produksinya kalian tuh seperti apa? Apakah misalnya terdiri dari beberapa job desk tadi itu yang saya bilang, ataukah hanya langsung produksi aja satu pintu gitu. Jadi satu bagian, ketika satu bagian itu rusak, oke, berarti udah nggak bisa produksi lagi gitu. Beda misalnya ketika di aliran proses misalnya semua itu bisa berjalan langsung ya. Jadi misalnya ada yang buat pintu, ada yang buat rangka mobilnya, ada yang buat pelek bannya misalnya. Itu mereka bisa lakukan bersamaan, nggak mesti menunggu satu selesai baru yang lain dilakukan. Jadi lakukan bersamaan. Nah, itu berhubungan dengan penjadwalan. Kemudian yang ketiga dispatching atau penugasan. Nah, tadi sesuai dengan alur pos-pos yang sudah dibuat, apakah ada perbedaan tugas gitu. Apakah misalnya setiap pos itu sama aja tugasnya atau misalnya ada tugas-tugas spesifik. Yang keempat, follow up, peninjauan ulang atau evaluasi ya. Nah, di sini ada quality control biasanya. Oke, sekarang masuk ke penyusunan alur. Routing atau penyusunan alur ini berarti langkah pertama dalam perencanaan dan kontrol produksi. Hal ini dapat didefinisikan untuk menentukan jalur atau rute pekerjaan dan urutan atau order dari operasi produksi ya. Ada beberapa yang harus diperhatikan, misalnya satu, kuantitas dan kualitas produk. Yang kedua, jumlah karyawan, jumlah mesin, dan jumlah bahan yang digunakan. Yang ketiga, jenis, jumlah, dan urutan operasi pabrik, itu tadi. Yang keempat, tempat produksi. Intinya dengan melakukan routing atau penyusunan alur ini ada keterangan atau informasi mengenai apa yang diproduksi, berapa, menggunakan apa, bagaimana, dan di mana gitu. Jadi di situ informasinya terkait semua. Letak tata unit produksi, karakteristik perusahaan, dan faktor manusia itu beberapa faktor yang mempengaruhi dari pembuatan alur. Untuk scheduling atau penjadwalan, hal ini berarti meliputi satu, perbaikan misalnya jumlah pekerjaan yang harus dilakukan. Jadwalnya udah sesuai apa enggak. Misalnya mesin ini bisa menghasilkan 100 produk dalam waktu 2 malam gitu. Nah, berarti kalau kita hanya punya 5 hari kerja dalam 1 minggu, berapa nih? Apakah sesuai dengan targetnya apa enggak? Apakah harus nambah misalnya mesin baru atau misalnya kita buat jadwal aja gitu. Jadi yang tadinya misalnya biasanya dimulai jam 8 pagi, kita harus mulai lebih awal karena mau 2 kali running dalam 1 hari supaya lebih banyak yang dihasilkan misalnya. Nah, di situ penjadwalan. Ini nanti penjadwalan produksi itu akan mempengaruhi penjadwalan yang lain-lain ya, penjadwalan pegawai misalnya, kapan mereka harus bekerja, penjadwalan keluar produk, releasing produk, penjadwalan misalnya kapan bagian marketing itu harus mulai gembar-gembor melakukan pemasaran karena produknya sudah ada gitu. Yang kedua, hal ini juga bisa mengatur operasional produksi yang berbeda sesuai dengan prioritas. Apakah dari semua produk yang dihasilkan tuh ada produk-produk prioritas yang harus jadi terlebih dahulu gitu. Apakah misalnya kita punya bahan sekian, kita mau buat 2 produk, apakah harus jumlahnya tuh sama gitu dua-duanya atau ada satu yang lebih diutamakan gitu. Karena yang satu misalnya nilai jualnya lebih rendah gitu.
Itu bisa dijelaskan di bagian bisa menentukan bagian penjadwalan. Yang ketiga, bisa juga mengatur untuk kapan dan mulai selesai, spesifik berarti ini ya, bisa misalnya range waktu jam atau range waktu dalam minggu atau bulan, atau bisa juga spesifik misalnya tanggal-tanggal tertentu udah ditargetin, udah direncanakan produksinya meningkat atau turun misalnya. Oke, kemudian dispatching atau penugasan. Penugasan berarti memulai produksi berdasarkan tanggung jawab, berarti memberikan kewenangan atau otoritas di bagian produksi terhadap orang-orang yang dipekerjakan. Nah, meliputi apa saja ini dispatching atau penugasan ini? Yang pertama, masalah bahan, peralatan, perlengkapan yang diperlukan untuk proses produksi. Yang kedua, masalah pesanan, instruksi, gambar, dan lain-lain untuk mulai pekerjaan. Jadi ini contoh-contoh penugasan yang bisa dilakukan ya. Jadi misalnya ada pihak yang tugasnya itu handle masalah bahan, perlengkapan, peralatan. Pokoknya dia harus make sure bahwa semua bahan, peralatan, perlengkapan itu siap gitu untuk melakukan produksi. Yang kedua ada bagian misalnya yang hanya mengurusi masalah pesanan, kemudian instruksi. Jadi dia menginstruksikan bagian-bagian di bawahnya ya. Ada juga dia bikin scheme misalnya untuk mulai pekerjaan, jadi membuat manual untuk masing-masing departemen atau divisi produksi ya. Yang ketiga, contoh penugasannya adalah menyimpan catatan. Ini seperti logbook. Menyimpan catatan yang tepat untuk memulai dan menyelesaikan setiap pekerjaan tepat waktu. Yang keempat, memindahkan pekerjaan dari satu proses ke proses lainnya sesuai jadwal. Jadi kayak misalnya manufaktur, perakitan, atau assembling otomotif tadi, ada bagian yang memang tugasnya untuk delivery aja. Jadi dia tidak ikut dalam proses produksi, tapi dia nganter aja nih. Misalnya kalau pintunya udah selesai, bagian cupnya udah selesai, kemudian diantar ke satu pusat untuk perakitan misalnya gitu. Yang kelima sebagai kontrol ya, jadi ada bagian yang khusus memang hanya untuk quality control, let's say. Yang keenam, merekam waktu idle mesin perusahaan. Nah ini biasanya technical staff nih, dia harus tahu gimana si mesin ini harus cukup istirahat gitu. Jadi ketika mesin ini harus maksimal berapa jam dalam sehari bisa running dan berapa jam harus rest. Nah dia itu bagian itu berarti berfungsi untuk mesin maintenance biasanya. Kemudian untuk follow up atau peninjauan ulang atau evaluasi, hal ini merupakan langkah terakhir dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Ya ini nanti setelah masuk quality control, oke, kalau misalnya kok kualitasnya yang saat ini kurang nih dibandingkan yang sebelumnya, produksi sebelumnya. Nah, dia ini harus bisa mencari tahu kira-kira apa penyebabnya gitu. Kemudian harus, jadi dari semua produk yang dihasilkan harus bisa kebaca nih, oke, berapa yang tidak masuk quality control, yang nggak masuk inilah apa namanya standar baku misalnya. Kemudian kalau misalnya ada kemacetan produksi, ada di mana nih masalahnya, apakah misalnya ada juga faktor pembatas lainnya, misalnya bahan tiba-tiba habis, supplier yang tiba-tiba rutin kemudian nggak bisa pada saat itu mengirimkan bahan. Nah itu semua harus ditinjau ulang supaya nanti untuk next production gitu lebih ada solusi. Jadi ketika skenario A tidak berjalan, skenario B-nya harus apa nih? Nah itu bisa dipelajari dari batch-batch yang sebelumnya. Tahapan ini juga mengukur kinerja aktual dan membandingkannya dengan kinerja yang diharapkan dengan cara melakukan pencatatan pekerjaan, nyari sumber masalah, dan mencatat solusi. Nah ini tadi untuk digunakan untuk mengendalikan produksi yang lebih baik di batch selanjutnya. Oke, jam berapa ini? Ini sama sih formatnya seperti yang minggu lalu. Jadi materi atau tanya jawab itu di awal. Ini harusnya 25 menit, tapi tadi saya buat 45 menit. Pembuat
Kemudian pembuatan tugas praktikum sama seperti kemarin ya. Jadi karena tiap minggu nih kita konsepnya adalah nyicil proposal. Jadi tiap minggu ada waktu yang dipergunakan untuk menyusun bagian-bagian proposal. Kemudian ada diskusi secara umum di main room, tapi kalau menurut saya mungkin lebih bagus kalau diskusinya nanti aja sekalian ketika udah ada beberapa bab gitu. Ada let's say 3 bab gitu. Jadi lebih banyak waktunya digunakan untuk penyusunan proposalnya gitu. Jadi konsepnya sama untuk kali ini. Saya akan serahkan ke masing-masing kelompok untuk membuat tugas praktikumnya. Jadi tugas praktikumnya hari ini adalah untuk menyusun bagian dari perencanaan produksi. Itu tadi ya, harus ada spesifikasi produk yang satu, ada berapa produk yang dihasilkan, kemudian apakah ada alur produksi tertentu gitu, apakah memang langsung diproduksi aja gitu, nggak ada bagian-bagiannya, itu juga bisa ntar dijelaskan. Kemudian di dalamnya apakah ada penugasan, jadi ada berapa departemen yang ada di dalam di sana, kemudian kalau memang ada beberapa departemen apa aja fungsinya, kemudian quality controlnya seperti apa aja standar-standarnya untuk produksi produk atau servis kalian. Kemudian di situ ada juga evaluasi ya. Jadi kalau misalnya semua sudah dihasilkan, gimana cara evaluasinya gitu? Siapa yang melakukan evaluasi? Apakah langsung CEO misalnya turun tangan atau misalnya ada bagian tertentu? Apakah misalnya ada dua departemen yang bisa melakukan hal yang sama gitu? Jadi tugas A dan tugas B itu dilakukan oleh satu orang atau satu departemen supaya efisien. Itu juga bisa. Pokoknya intinya di bagian deskripsi produksi ini kita harus bisa menyampaikan informasi mengenai bagaimana caranya produk atau jasa itu diproduksi, gimana caranya kualitasnya dikontrol, gimana caranya jumlah produksinya ya. Jadi jumlah produksinya itu apakah berapa dan apakah stabil terus setiap tahun. Oke, sekian dari saya. Jadi saya serahkan ke masing-masing kelompok. Silakan dibuat aja Zoom masing-masing ya. Nanti tugasnya dikumpulkan. Jadi kan kemarin udah punya ini nih, yang bagian deskripsi usaha dilanjutin aja. Jadi lanjutkan bab selanjutnya, nanti dikumpulkan ke PJ, ditulis jamnya, batas pengumpulannya hari ini, terserah jam berapapun sebelum ganti hari, tapi ditulis jam pengumpulannya. Jadi saya tahu nanti, oke ini tugas kelompok ini berapa jam nih selesainya, apakah sesuai sama hasilnya. Ketika misalnya yang lain ngerjain hanya 2 jam, kelompok yang satu ini 6 jam, sesuai nggak dalamnya? Kalau memang dalamnya bagus, lengkap, lebih banyak dibandingkan kelompok yang lain yang hanya 2 jam, berarti bagus, artinya memang waktunya itu benar-benar efisien. Tapi ketika 6 jam dilakukan hasilnya sama aja seperti yang 2 jam, berarti kelompok ini kurang efisien gitu. Kalau menurut saya yang paling saya harapkan itu justru yang kualitas dalamnya sih. Jadi berapapun jumlah jam yang dilakukan, asalkan dalamnya itu lebih lengkap, karena ini kan berarti nyicil pekerjaan nih. Jadi nanti pada akhir ketika harus ngumpulin proposal udah nggak terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan karena udah lengkap di awal. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Pada pertanyaan? Nanti untuk sistematika dokumen proposal bisnis ini kebetulan ada tambahan dari Bu Yani ya, saya sampaikan. Oke, jadi yang diminta oleh Bu Yani adalah yang seperti ini nih untuk bagian ini. Atau nanti saya kirimkan ke PJ-nya ya. Jadi untuk rencana produksi ini, yang pertama 2.1 adalah produknya. 2.1 produk berarti itu tadi produknya apa aja, apakah ada diversifikasi, terus jumlah yang target produksinya berapa, apakah ada prioritas produk, apakah stabil terus panjang tahun, itu bisa dijelaskan. Dan ini cukup bebas ya, jadi kalian bisa jelaskan melalui tulisan, pakai paragraf,
Atau misalnya di situ ada juga tabel untuk menginformasikan jumlahnya ya, atau misalnya tabel dalam 1 tahun ada 12 bulan, apakah produksinya itu angkanya sama semua atau dibedakan di situ. Jadi tergantung kreativitas, semakin kreatif, semakin banyak dagingnya, itu lebih senang dosen itu. Kemudian yang kedua, 2.2 adalah bagian produksi. Nah, di situ ada routing berarti pembuatan alur, 222 itu scheduling, jadi kapan misalnya dari tiap-tiap alur itu kapan misalnya diharapkan untuk bekerja ya. Kemudian 223 itu penugasan. Nah, itu tadi job desk-nya apa aja. Yang keempat mungkin bisa ditambahkan evaluasi atau quality control-nya seperti apa. Gitu. Oke, saya stop share. Udah ini ya. Nanti saya kirimkan ke PJ-nya. Oke, sebelum saya tutup nih. Silakan, apakah ada pertanyaan? Ini belum bisa absen ya? Sudah bisa absen belum? Belum, Bu. Belum, oke. Nanti akan saya buka absennya, karena kemarin tuh dari minggu lalu gangguan apps untuk IPB lecture-nya kalau di saya ya, nggak tahu mungkin kalau di Indonesia mungkin lebih nggak gangguan gitu. Nanti akan saya buka yang jelas antara jam saat ini sampai jam 4, kan akhirnya jam 4 nanti seharusnya. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Silakan, Mahdiah. Ibu izin bertanya. Ya. Ibu, kalau kan kemarin kami sudah mengumpulkan tugas, terus minggu ini ada tugas. Apakah nanti ada revisinya, Ibu, dari komentar dari Ibu? Mungkin bisa diperbaiki, ada yang diperbaiki atau gimana? Bisa. Maksudnya gini, ketika misalnya, jadi takutnya begini kalau saya sih, ketika nih kalian ngumpulin satu, kemudian di deskripsi produk misalnya kemarin ya, kemudian nanti yang saat ini deskripsi produknya bisa berubah karena misalnya setelah dipikir, oh iya produk yang ini mungkin nggak bisa ya, atau misalnya, jadi intinya ada perubahan antara bagian-bagian proposal. Kalau saya lebih mending memberikan feedback-nya itu nanti gitu, ketika sudah agak lengkap lah, let's say 50% lengkap, baru dikasih feedback. Karena percuma kalau misalnya tiap minggu misalnya diberikan feedback, kemudian nanti dimodif lagi, seiring perkembangan waktu, kemudian nanti dirubah lagi dari awal, jadi feedback yang kemarin nggak berfungsi lagi. Nah itu menurut saya nanti aja sekalian. Tapi ntar ada feedback kok. Begitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Untuk filenya tetap pakai file yang kemarin aja ya, ditambahkan jadinya ya. Biar nggak terlalu banyak file. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Tapi yang kemarin sudah saya data sih, kelompok mana. Jadi setiap pengumpulan tugas itu ada penilaian ya. Tapi penilaian dengan konten isinya gitu. Tapi nanti secara whole, secara proposal itu ntar kita memang ada sesi feedback. Dan saya lebih mending kalau ntar aja, kalau udah nunggu hampir jadi semua, baru ntar feedbacknya keseluruhan gitu. Nyambung apa enggak tiap divisi. Tapi tiap penumpulan tugas itu pasti ada nanti nilainya, dilihat dari konten di dalamnya. Bukan konten sesuai apa enggak gitu ya dalam satu proposal, tapi konten lebih ke gimana caranya informasi ini bisa disampaikan melalui tulisan itu. Apakah informasinya cukup lengkap, bahasa yang digunakan itu misalnya nyambung apa enggak gitu. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Jadi silakan bikin kelompok sendiri-sendiri karena udah punya Zoom-nya sendiri kan, yang license. Baik, terima kasih. Kalau begitu, saya tutup praktikum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.